Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel PAI Cendekia. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang video ujian komprehensif yang saya laksanakan di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi pada tahun 2024. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Pak Sudirman. Waalaikumsalam, Bu. Ya, baru bisa masuk ya Pak ya? Ya, baru dipersilakan masuk, Bu. Walah. Oke, baik Pak. Gimana Ibu? Play aja Bu Ayah. Oke, baik. Oke, Bapak sudah siap Pak? Insya Allah, Bu. Oke, mohon maaf Bapak, materi yang ada pada modul Bapak itu materinya apa Pak? Tentang keragaman sunatullah, Bu. Keragaman sunatullah. Oke, baik. Ya. Ini materi kelas 4, bab 3. kelas 4. Fase C, Bu. Pak CB. Oke, kelas 4 fase B ya, Pak ya. Ya. Bapak, ini ada perintahnya enggak, Pak? Ada dalilnya enggak, Pak? Materi sunatullah ini. Ada, Bu. Ada landasannya enggak, Pak? Ada. Quran surah apa, Pak? Kalau untuk kelas 4 itu surah Al-Hujurat ayat ke-13. Materi ini? Iya. Oke. Al-Hujurat ayat 13. Iya. Baik, Bapak. Silakan buka Al-Qur'annya, Pak. Al-Hujurat ayat 13, Bapak. Ya, Bu. Sudah. Sudah ketemu, Pak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah ketemu, mohon ayatnya dibaca dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid, ya Pak ya. Siap, Bu. Oke, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Bapak luar biasa. Oke, sekarang tutup Al-Qur'annya, Pak. Ya, Bu. Pegang spidol dan kertasnya, Pak. Tolong angkat kertasnya ke depan kamera. Saya akan bacakan potongan ayat dan Bapak akan tulis ayat tersebut ya, Pak ya. Ya, Bu. Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas, Pak? Bisa, Bu. Oke, baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha alimun khabir. Oke, silakan diangkat, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Cukup, silakan turunkan kertasnya. Ini materi Bapak adalah keberagaman sunatullah ya Pak ya? Ya Bu. Oke, kelas 4 SD. Iya. Di sini fase B ya Pak ya? Iya Bu. Tujuan pembelajaran yang ada di modul Bapak ini pada materi ini apa Pak? Tujuan Bu? Iya. Agar peserta didik dapat menjelaskan keberagaman itu adalah sunatullah. Oke. Itu tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat memahami keberagaman itu adalah sunatullah. Iya Bu. Oke. Pak, di sini ada unsur ABCD-nya Pak ya. Tapi D-nya itu kurang Pak, degree. Degree itu dengan baik. Jadi baiknya tujuan pembelajaran itu dibuat seperti misalnya melalui proses pembelajaran PBL, peserta didik dapat memahami itu ya, keberagaman itu sunatullah dengan baik. Seperti itu ya Pak ya. Ya Bu. Harus lengkap Pak tujuan pembelajaran itu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang Bapak buat di sini bagaimana Bapak mengukur agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai atau tidak? Untuk apa yang Bapak lakukan? Ya Pak. Untuk mengukur itu butuh asesmen Bu. Oke, bentuk yang Bapak lakukan, bentuk asesmen yang Bapak lakukan itu gimana Pak? Ada dua Bu, yaitu formatif dan sumatif. Kalau asesmen apa itu ya? Asesmen formatif itu apa itu? Dilakukan selama proses pembelajaran. Sedangkan kalau sumatif itu di akhir proses pembelajaran atau periode tertentu. Oke, berarti dengan melakukan asesmen itu terlihatlah bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak ya Pak ya? Iya Bu. Gitu ya Pak? Iya Bu. Oke. Bagaimana ketika sudah melakukan proses asesmen, Bapak sudah melakukan evaluasi. Nah, ketika ada siswa yang yang mendapat nilai yang di bawah dulu namanya KKM atau disebut dengan kakak tipis sekarang Pak. Nah itu gimana? Apa yang Bapak lakukan? Apa yang akan Bapak lakukan terhadap siswa yang kurang nilainya itu Pak? Apakah bisa dikatakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu tidak tercapai? Terkait siswa yang belum mencapai KKTP atau KKM itu dilakukan remedial namanya Bu. Sementara bagi yang sudah mencapai itu dilakukan pengayaan atau tugas tambahan yang dapat menambah pemahaman pengayaan dari peserta didik. Oke, Bapak, seandainya nih ada beberapa siswa yang kurang pada nilainya
pada materi ini, apakah itu murni kesalahan dari siswa atau bagaimana Pak setelah Bapak melakukan pembelajaran ini? Ketika ada siswa yang tidak dapat mencapai PKM, maka itu bisa dilihat dari dua sisi, Bu. Bisa Baik. dari guru, bisa juga dari murid. Oke. Seandainya kalau itu terjadi kesalahannya pada guru, apa yang akan Bapak lakukan? Ketika hal itu terjadi pada guru, maka guru perlu refleksi diri, apa yang kira-kira menjadi kendala, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki hasil pembelajaran dari siswa tersebut. Oke, baik Bapak. Di sini keberagaman merupakan bagian dari sunatullah. Keberagaman yang seperti apa yang ada pada materi ajar ini, Pak? Apakah seluruhnya atau hanya dibatasi keberagaman, misalnya keberagaman agama saja atau apa? Dalam konteks pembelajaran, ini siswa dikenalkan dengan berbagai keragaman yang ada, khususnya di Indonesia. Ada keragaman dari budaya, kemudian bahasa, agama yang diakui di Indonesia banyak gitu kan, ada 6 agama gitu kan. Dan kita harus saling menghormati antar keberagaman itu. Yang dijelaskan ditanamkan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Oke, Pak, agar siswa lebih paham, maka pembelajaran itu baiknya pembelajaran berbasis konteks atau kontekstual, Bapak. Nah, pada pembelajaran ini bagaimana Bapak mengaitkan pembelajaran materi ajar ini dengan kontekstual peserta didik? Dalam pembelajaran biasanya saya melakukan ibaratnya tes sumatif lah itu kan, menanyakan asal dari mana siswa itu, kemudian kampungnya di mana gitu. Biasanya di sana nanti saya dapatkan bahwa ternyata anak-anak dari kelas itu saja sudah berbeda gitu dari segi bahasa khususnya gitu kan. Ya Maka Bapak, tidak jauh-jauh Pak kita mencari contoh dalam kehidupan nyata, cukup di kelas aja yang dekat, lingkungan terdekat saja dulu Pak. Ya. Nah, lingkungan terdekat seperti di kelas. Nah, di kelas bagaimana? Ya Pak ya. Iya Bu. Oke, di kelas yang Bapak ampu itu ada agama yang berbeda atau tidak Pak? Kalau agama 100% Islam Bu. Cuma dari segi bahasa yang banyak bedanya Bu. Antara dusun ke dusun itu beda gitu kan. Oke, baik Bapak. Berarti bisa Bapak kaitkan dengan adanya perbedaan bahasa tadi Bapak ya? Iya. Nah, itu bisa dalam kehidupan nyata. Itu contoh perbedaan dalam kehidupan nyata. Seperti warna kulit, ya, perbedaan bentuk tubuh, misalnya warna rambut keriting, lurus, itu perbedaan. Nah, dengan adanya perbedaan itu bisa Bapak contohkan untuk materi ini ya Pak ya. Iya Bu. Bagaimana kita harus bersikap baiknya ya, siswa harus bersikap dengan adanya perbedaan itu. Nah, itu perlu ditanamkan. Nah, berdasarkan materi yang Bapak sampaikan, nah untuk mengukur berhasil atau tidaknya penilaian sikap itu bagaimana Pak? Itu melalui checklist Bu. Rubrik penilaian Bu. Ada penilaian sikap, rubrik penilaian sikap ya Pak ya? Iya Bu. Oke.
Pak, Bapak pernah dengar pembelajaran kolaboratif, Pak? Pernah, Bu. Oke, bentuk pembelajaran kolaboratif seperti apa yang Bapak terapkan di materi ini? Khusus materi ini saya menerapkan pendekatan PBL, Bu. Problem Based Learning. Jadi anak-anak itu saling bertukar pendapat di sana, mengelompokkan peserta didik. Oke, baik. Sebelum dikelompokkan apa yang Bapak lakukan, Pak? Sebelum dikelompokkan, itu pertama kita mengenalkan masalah yang ada terhadap siswa dalam teori orientasi masalah. Kemudian baru organisasi siswa tadi untuk belajar. Kemudian baru membimbing penyelidikan baik mandiri maupun kelompok nanti. Oke, baik Bapak. Saya rasa dari saya cukup. Dilanjutkan dengan Ibu Reni, bidang pedagogiknya Bapak ya. Untuk profesionalnya Bapak udah sangat baik. Terima kasih. Santai tapi pasti ya Bapak ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, silakan Ibu. Silakan Ibu. Baik, Pak Sudirman, tadi sudah saya mendengari, memang hari ini begitu banyak kendala. Baik Pak, saya lanjutkan. Tadi kan sudah membaca ayat suci Al-Quran. Nah, ini materi modul ajar Bapak, tolong dipresentasikan sebentar Pak. Tujuan pembelajaran dan indikatornya. Baik Bu. Jadi dalam materi ini saya mengangkat tema indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Itu di fase B kelas 4 semester ganjil. Adapun tujuan pembelajarannya itu pertama yaitu memahami keberagaman itu sebagai sunnatullah dengan baik dan benar. Kemudian KKTP-nya yaitu yang pertama memahami arti keberagaman itu sebagai sunnatullah. Yang kedua meyakini bahwa keberagaman sebagai sunnatullah. Yang ketiga mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal lita'arofu dengan benar. Kemudian yang dilakukan yang pertama melalui pertanyaan pemantik, nanti ditampilkan gambar dan anak-anak dapat mengamati gambar tersebut dan memberikan tanggapan tentang gambar yang ada. Medianya Pak, media yang digunakan, media pembelajaran. Di sini media yang digunakan adalah berupa video pembelajaran, Bu. Itu Video. yang bersumber dari YouTube, Bu. Oh, bukan dikembangkan sendiri. Kan ya? Bukan, Bu. Baik. Mode pembelajaran PBL dengan PJBL yang Bapak sebutkan apa perbedaannya? Kalau secara singkatnya PBL itu mencari solusi dari suatu masalah. Sedangkan PJBL itu menciptakan proyek atau proyek peserta didik nanti ditampilkan. Kalau dari langkah-langkahnya juga berbeda, Bu. Apa perbedaan di kegiatan inti di sintaksnya itu? Kalau PBL itu pertama mengorientasi siswa terhadap masalah. Kalau PJBL langkah pertamanya itu
menentukan masalah esensial. Ini hampir sama, Bu. Kemudian yang kedua, masalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kalau PJBL itu merancang proyek. Merancang proyek. Oke. Bapak mengajar sudah lama juga ya? Dari tahun 2019. Waktu kuliah juga ngajar-ngajar TPQ gitu, Bu. Oke. Apa sih beda kurikulum hari ini dengan sebelum-sebelumnya? Ini ada beberapa perbedaan. Kebetulan saya itu mengajar 2019 itu masih KBK. kurikulum KTS apa, Bu? Masih K13 gitu kan. Dan baru kalau di soal kami baru tahun kemarin kurikulum Merdeka ini, Bu. Kalau dilihat itu kalau dari segi tujuannya itu kalau K13 itu mencapai standar kompetensi minimum, Bu. Sedangkan kalau kurikulum Merdeka itu mengembangkan kompetensi karakter secara holistik melalui P5 atau profil pelajar Pancasila. Kemudian dari dari istilah-istilah itu juga terdapat perbedaan. Kalau dulu di K13 itu ada silabus, kalau di kurikulum Merdeka ada ATP namanya. Kemudian dulu ada KIKD, sekarang CP. Dulu KKM ada, sekarang KKTP namanya. Dulu kurikulumnya KTSP, sementara sekarang KOSP, kurikulum operasional sekolah, satuan pendidikan. Dulu RPP namanya, sekarang modul ajar. Nah, kemudian kalau sekarang ini lebih pendekatannya fleksibel, kreatif, berpusat pada peserta didik. Kalau dari segi karakternya dulu integrasi karakter dalam mata pelajaran. Kalau sekarang ini penguatan karakter itu dalam P5. Oke, cukup. Mungkin itu cukup dari saya. Tadi sudah banyak dari Bu Oya mengatakan dari modul aja yang Bapak buat. Baik, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Silakan Bapak kembali dari meeting ini, lanjut Bu Uswatun bersama. Terima kasih, Bu.